Sampai saat ini sudah ada banyak pemain keturunan yang memutuskan untuk memilih Indonesia. Tentunya ada beberapa faktor mengapa mereka mau membela Indonesia ketimbang negara tempat mereka dilahirkan. Di antaranya adalah karena faktor keluarga yang leluhurnya berasal dari Nusantara. Selain itu ada faktor lain, yakni hadirnya Sinteyong dan Erick Thohir yang saat ini menjadi sosok utama di balik kebangkitan Indonesia. Berbicara soal Sinteyong, ada cerita menarik terbaru dari pelatih asal Korea tersebut. Sebuah cerita yang pastinya membuat fans Indonesia semakin bangga terhadap STY. Lantas cerita apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, Sinteyong adalah sosok yang berjasa besar terhadap sepak bola Indonesia. Berkat kerja kerasnya, kini Indonesia adalah salah satu tim penantang serius di kawasan Asia. Dan hal ini akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Salah satu kunci kesuksesan dari Sinteyong adalah sikap disiplinnya terhadap pemain. Strategi di lapangan juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam raihan positif yang didapatkan oleh timnas Garuda. Selain itu, pelatih kelahiran Yongdok tersebut pastinya juga mendapatkan dukungan dari PSSI. Contohnya adalah saat STY meminta tambahan pemain keturunan. Pasti hal itu langsung dituruti oleh PSSI. Kini, Sinteyong memasuki tahun kelimanya menjadi pelatih Indonesia. Dan dirinya akan terus menjadi pelatih Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Tepatnya sampai ajang Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Jika performa Indonesia terus menanjak bukan tidak mungkin, kontrak dari Sinteyong kembali diperpanjang oleh PSSI. Itu berarti Sinteyong bakal menasbihkan diri sebagai pelatih terlama yang menangani Indonesia dalam sejarah. Untuk urusan melatih Indonesia, beberapa waktu yang lalu Sinteyong membuat sebuah pengakuan. Ia mengaku jika sebenarnya ada beberapa tawaran menggiurkan yang ditunjukkan kepadanya. Tawaran itu didapatkan oleh Sinteyong saat memimpin Indonesia di ajang Piala Asia yang lalu. Tawaran itu datang karena memberikan tawaran tahu jika kontrak STY bakal berakhir pada Juni tahun 2024. Namun secara mengejutkan, Sinteyong memilih menolak tawaran itu dan tetap setia bersama timnas Indonesia. 너무 콜을 많이 받았죠. 아시안컵 했을 때도 사실 너무 콜을 받았고요. 근데 에릭 회장과 인도ネ시아 축구 발전에서 무엇을 해야 되는지에 대해서 서로가 많이 얘기를 했고요. 그런 부분에 있어서 내가 이 신의를 저버리면 안 된다. 물론 다른 데서 더 좋은 조건이 올 수도 있고. 하지만 사람은 그 잠깐의 순간에 있어서 사람을 서로가 갖고 있던 믿음을 한순간에 버리면 안 된다는 것이 제 또. Selanjutnya, Sinteyong mengaku jika meninggalkan Indonesia adalah keputusan yang berat. Alasannya adalah karena bakal percuma dengan kerja keras yang selama ini dilakukan oleh dirinya. Bahkan ia sudah menganggap pemain Indonesia sebagai anaknya sendiri. Tak hanya itu, meski memakai bahasa yang berbeda, para pemain Indonesia tetap nurut dengan apa yang diinginkan oleh Sinteyong. 4년 6개월 동안 처음에 한 2년을 너무 고생을 많이 했고요. 그 고생했던 부분에 이제야 뭔가 제 눈에 이제 보이고 있는데 그걸 놔두고 간다는 자체가 너무 아쉽고 후회될 것 같고요. 또 저를 믿고 따르는 내 새끼 같은 놈들이 눈에 밟힐 것이고 사실 말은 통하지 않더라도 너무나 애들 저를 천진난만하게 잘 따라주기 때문에 그런 부분이 가장 Apa yang dikatakan oleh Sinteyong pastinya bakal menjadi salah satu faktor betapa kompaknya timnas Indonesia. Dan kekompakan tersebut tak akan bisa dihalangi oleh faktor apapun, termasuk soal bahasa. Ya, di timnas saat ini ada beberapa bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Dan semua bahasa itu melebur menjadi satu demi kemajuan sepak bola Indonesia.
Lebih lanjut soal Sinteyong akhirnya mendapatkan komentar dari beberapa pemain keturunan, salah satunya adalah Jay Itzas. Pemain Venezia itu mengaku jika sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat karena pengaruh STY yang sangat besar. Semua tahu bagaimana kualitas Sinteyong. Dia adalah pelatih yang sangat disiplin dan tegas kepada semua pemainnya. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab kami bisa menjadi seperti sekarang ini, kata Jay Itzas pada media. Tak hanya Jay Itzas, komentar juga datang dari Tom Haye. Menurut pemain berusia 29 tahun itu, Sinteyong adalah sosok yang penuh filosofi dalam bermain, dan hal itu sudah ia rasakan saat bermain bersama Indonesia. Mungkin filosofinya, berkat filosofi seperti itu, para pemain bisa merubah pola pikir dalam bermain. Hal-hal seperti inilah yang saya rasakan ketika bermain untuk Indonesia, kata Tom Haye pada media. Intinya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sinteyong, kita harus berterima kasih kepadanya. Selain berkorban untuk Indonesia, dirinya juga terbukti setia dengan menolak beberapa tawaran. Semoga kerja keras dari Sinteyong membuahkan hasil, yakni lolos ke Piala Dunia. Jika tidak terjadi pada tahun 2026, semoga pada tahun 2030 menjadi rezeki Indonesia untuk bermain di ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Jadi itulah curhat Sinteyong kepada media Korea soal godaan-godaan yang ia terima ketika menjadi pelatih timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.